Rasa kalau dia emang cederanya seserius itu, mending gak usah panggil sama sekali gitu. Karena kan buat kuota yang lain juga bisa. Tapi gue ngerasa mungkin dia bisa memberikan impact dari bench. Karena kita tahu di era Patrick Kluivert dia pemain yang paling bisa jadi end produknya lah bagi timnas ini. Dan gue ngerasa dia 60-70% sekalipun bisa ngasih impact di babak kedua untuk menghadapi Arab Saudi maupun menghadapi Irak. Karena gue ngeliat kualitas semacam Dean James juga kalau dia ngelanjutin main kayak semalam. Dan kita dua asisnya itu kan bola yang supply-nya tuh manja-manja semua kalau gue bilang. Dan gue rasa ini harusnya jadi momentum bagi timnas kita kalau game terdekat kan kita ngeliat 2 game lalu ya, menghadapi Taipei dan juga menghadapi Lebanon. Si Dean James juga udah sering ngelakuin itu tuh, crossing begitu. Jadi gue ngerasa kalaupun emang Ole nggak bisa, si Sananta bisa jadi pembeda di sana. Dan tipe-tipe bola kayak begitu kan yang sebelumnya gue harapin bisa sering-sering dikirimkan ke Sananta. Jadi gue rasa nggak ada salahnya untuk memberikan kesempatan ke dia. Dan ini menurut gue momentum karena wingback kita seharusnya bisa ngasih supply bola seperti itu. Dan tanpa Ole, Sananta harus bisa step up dan Ole bisa ngasih impact di babak kedua. Gue rasa itu salah satu hal yang bisa layak untuk dilanjutin sih, layak dicoba game nanti. Rapor untuk pemain yang berlaga di Eropa kita akan bahas lebih detail. Tadi udah ada sedikit tentang Calvin Verdonk yang main luar biasa dengan Lille di Olympico, mendapatkan result dengan Dovbyk miss penalty unik ini satu kali terus diganti Sule sama aja. Dan bagaimana Dean James yang against the run of play mampu mencetak 2 aksi terbaiknya yang kemudian memberikan umpan kepada Smith ya untuk bisa mencetak 2 gol, 2 assist yang luar biasa. Dan tentunya Milan Jonathans tampil juga untuk Utrecht, tapi juga dengan outcome yang kurang positif. Tapi kalau melihat dari para pemain ini tentunya Harpa dengan mereka berpotensi untuk menjadi starter, bahkan 3 pemain ini di laga menghadapi Saudi Arabia. Tentunya ada harapan yang sangat besar dalam diri Verdonk misalnya untuk menjadi go-to player yang bisa tampil baik secara pertahanan dan juga bisa membantu serangan. Ini menarik banget ya. Jadi banyak banget alternatif formasi, alternatif pemain, komposisi, strategi dan lain-lain. Nggak ada yang menurut gue terlalu firm gitu loh. Karena sebelum melawan Taipei dan juga lawan Lebanon kita mainnya seperti apa. Lalu lawan Lebanon dan Taipei mainnya seperti apa. Kemudian juga role pemain itu banyak yang diimprovisasi. Nah, kayak Calvin Verdonk gitu. Bagus banget kemarin lawan Lebanon di DM kan. Tapi apakah dia main di DM lagi? Kayaknya enggak. Karena dibalas nggak? Di DM dibalas. Slip into my DMs. Nah, kemudian apakah dia balik lagi ke LB? Nah, kalau menurut gua iya. Formasi juga gitu. Oke, kemarin 2 kali main 4 back misalnya. Tapi waktu lawan Taipei kan nggak ada ujian. Lawan Lebanon juga nggak ada ujian sama sekali gitu. Apakah dia berani kemudian nanti lawan Arab yang pasti atau 99,9% akan keluar menyerang? Mereka main home, mereka sudah aklimatisasi dan lain-lain. Ada dukungan tuan rumah. Rasanya juga agak gambling. Maka gue melihat kalau untuk formasi misalnya kembali lagi akan pakai